Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Tuhan adalah sumber keberadaan, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kalau saya renungkan Pak, di tempat seperti ini, anugerah Tuhan luar biasa ya. Bisa melihat matahari, bisa mendapatkan matahari 24 jam satu hari, mendapatkan udara yang bersih, lalu kemudian banyak tanaman, udara juga sejuk. Coba Pak, ini kalau di kota mahal Pak. Ada banyak orang kota yang harus mengeluarkan duit banyak untuk pergi ke suatu tempat hanya dalam waktu yang terbatas untuk menikmati alam, sinar matahari, udara yang bersih. Terbatas waktunya ya. Ya coba Pak, kalau kita merenungkan mengenai orang-orang kota yang sering rekreasi alam Ya. untuk melihat indahnya alam, menikmati bersihnya udara, jalan kaki di alam, itu bayar mahal Pak, bayar mahal, dan hanya untuk jumlah waktu sangat terbatas. Nah orang sini gratis Terus setiap hari 24 jam, kali sudah berapa tahun di sini, setiap hari sudah sekian lama dan masih akan sekian lama diberi yang seperti ini. Hebat kan? Ini kalau diuangkan berapa coba Pak? Kalau misalnya pakai ukuran orang kota yang rekreasi alam, Iya. kalau diuangkan berapa coba? Itu kita nggak mengeluarkan, itu diberi oleh Tuhan. Jadi pendapatan kecil juga ya dianggap cukup aja gitu. Karena apa? Pendapatan kecil cukup. Karena apa? Karena pengeluaran besarnya sudah ditanggung oleh Tuhan. Nggak gratis Pak, nggak gratis sebenarnya. Kalau kita pakai ukuran orang kota yang rekreasi alam, nah itulah besarannya, nggak gratis. Cuma ini dibayari oleh Tuhan. Jadi kalau diuangkan besar, tapi yang besar ini oleh Tuhan ditanggung. Lalu kita hanya menanggung untuk beras, untuk listrik, untuk minyak goreng, minyak rambut sudah nggak diperlukan. Nah, makanya luar biasa toh. Saya tuh sering merenungkan itu Pak. Kalau kita mendengar ada orang kota yang rekreasi alam kemana, duitnya banyak, untuk transportasinya banyak, untuk penginapannya banyak, untuk masuk ke tempat-tempat rekreasi banyak duitnya, dan waktunya sangat terbatas. Nah kita coba, kalau kita melihatnya dari sisi itu, sebenarnya kita tuh diberi oleh Tuhan jumlah uang yang banyak sekali, dan uang yang banyak sekali itu kemudian diwujudkan dalam bentuk alam, udara, dan seterusnya. Saya sering merenungkan itu Pak. Tapi di anak-anak sekarang yang masih muda-muda yang itu maunya ke kota lama tuh. Tapi kan juga ini Pak, juga tidak sedikit orang kota yang misalnya dia sedang mudik kembali ke kampung halaman, atau orang kota yang sedang bepergian, refreshing di sebuah kampung seperti ini. Dan tidak sedikit orang kota yang mengatakan, wah enak ya tinggal di sini. Kadang orang muda mengatakan enak tinggal di kota, ya kan? Ya. Orang muda kampung mengatakan enak tinggal di kota. Tapi jangan lupa orang kota yang main, yang berkunjung ke kampung mengatakan, wah enak ya tinggal di kampung. Nah, dan juga tidak sedikit kan orang yang pada akhirnya memilih tinggal di kampung, atau paling tidak mengubah atau mengupayakan supaya rumah tinggalnya dan kompleknya suasana kampung. Ya. Kampung buatan itu juga mahal kan, membuat kampung itu mahal. Nah, supaya kita tahu saja Pak,
Ini kita dibuatkan oleh Tuhan, tidak gratis, ada biaya. Tapi biaya itu yang menanggung Tuhan. Kalau saya memahaminya begitu Pak, nggak gratis, hanya ada yang menanggung. Apa dengan ini Pak? Sekarang sekolah gratis, nggak gratis, ada biayanya, tapi ada yang menanggung. Berobat gratis, misalnya BPJS, nggak gratis, ada yang menanggung. Hah? BPJS juga Bayar, tapi kan sebagian besarnya, ya. Tapi yang lainnya kan juga ada yang menanggung. Ya. Kalau yang menanggung kita seluruhnya nggak cukup duitnya. Maka saya tuh selalu merasa, kalau saya melihat seperti ini, yang saya rasakan itu adalah, wah Tuhan itu besar kasihnya. Tuhan besar kasihnya. Kalau kita sampai masih ngomel, mengeluh ke Tuhan, nah itu kan terlalu. Iya. Maka gini Pak, saya tuh paling senang merenung. Tapi merenung dari kacamata Tuhan. Misalnya saya melihat alam seperti ini, saya coba ini saya lihat, ini saya renungkan, tetapi dari kacamata Tuhan. Di samping dari kacamata Tuhan, saya juga sering merenungkan dari kacamata orang-orang yang merindukan suasana seperti ini. Yang paling mudah adalah orang-orang kota yang mengeluarkan duit banyak untuk bisa menikmati suasana seperti ini, padahal waktunya hanya sedikit. Nah, lalu saya melihatnya adalah ini Tuhan yang membayar, Tuhan yang mentraktir kita, sehingga kita bisa menikmati alam, udara yang bagus, ya, yang sejuk juga. Nah, ini ada yang bayar Tuhan, kita menikmati. Dan nggak terbatas waktunya, karena seumur hidup, ya kan? Nah, kita hanya mengeluarkan uang untuk listrik, beras, minyak goreng. Hebat kan? Malah kalau seperti dulu mah seperti orang tua saya, kalau bikin minyak goreng dari kelapa langsung. Bener. Lo ibu saya, nenek saya dulu Ya. juga sempat kok Pak membuat minyak goreng sendiri dari kelapa yang sampai kering itu kan. Ibu saya juga belajar dari nenek saya, dan saya juga masih sempat mengalami. Ketika saya kecil itu saya masih mengalami ibu saya itu bikin minyak goreng dari kelapa. Kebetulan kan juga di rumah ada pohon kelapa. Malah saya juga lama kan butuh minyak kelapa tapi mau yang asli. Saya sering bikinin. Ya, itu manfaatnya banyak kok. Karena kalau orang dulu minyak goreng yang dari kelapa itu kan manfaatnya banyak Pak. Untuk menggoreng, Ya. ada yang kemudian untuk bahan minyak rambut, ada yang untuk, kalau orang sekarang istilahnya itu hand body lotion. Minyak goreng, oh manfaatnya banyak Pak. Kadang-kadang juga itu untuk oli, kalau misalnya engsel-engsel seret. Iya. Minyak goreng orang zaman dulu yang membuat sendiri dari kelapa itu kan manfaatnya banyak. Ya saya tahu karena di rumah juga kebiasaan seperti itu kan. Ibu saya kalau dulu membuat minyak goreng itu ya dari kelapa itu kan, ya untuk menggoreng kerupuk dan seterusnya, untuk masak, ya untuk rambut, ya untuk tangan supaya tidak kering gitu ya. Lalu juga untuk engsel pintu yang seret-seret. Iya kan? Nah, iya. Di sini sekarang masalahnya kelapa itu hamanya tupai ya. Oh iya. Oh kelapa hamanya tupai. Banyak ya.